Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almer Faisal Wafi. Saya dari kelas 11 AKL 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Pengertian dari toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Toleransi merupakan menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Rukun adalah hidup atau suatu konsep hidup yang tentram, aman, dan damai, di mana setiap lingkungan masyarakat, keluarga, sekolah, pertemanan, dan berbangsa saling menghargai dan menyayangi. Maksud dari menghindarkan diri dari tindak kekerasan yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang akan merugikan orang lain atau suatu kelompok yang berakibat terjadinya cedera atau kekerasan. Terjemahan surah Yunus ayat 40 dan 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Surah Yunus ayat 41. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Yunus ayat 41. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terlepas dari apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, qisas, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang. Kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hadis yang terkait tentang toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yaitu dari Anas bin Malik. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seseorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya atau beliau berkata kepada saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Asbabun nuzul surah Yunus ayat 40-41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Asbabun nuzul surah Yunus. Tidak semua ayat memiliki asbabun nuzul. Di antaranya yaitu surat Yunus ini. Dapat disimpulkan, tidak diketahui apa asbabun nuzul dari surah Yunus ayat 40-41 karena dalam hadis tidak ada yang menjelaskannya. Asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 32. Diceritakan bahwa seseorang sahabat yang telah dibunuh dan sahabat lainnya hendak membalas dan membunuh orang tersebut, maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa dalam Islam boleh membunuh jika itu kisos, pembalasan. Akan tetapi jika bukan, sama halnya dia membunuh semua manusia. Makna surah Yunus ayat 40, 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Makna surah Yunus 40 dan 41. Terdapat beberapa makna surah Yunus, yakni 1. Dalam mengimani Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua golongan, beriman dan tidak beriman. Allah Maha mengetahui siapa yang berbuat kerusakan, yakni orang yang tidak beriman. Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin agar menjauhi orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhi perbuatan mereka. Surat Yunus ayat 40-41 ini merupakan pengarahan dari Allah untuk menghadiahi orang tidak beriman tanpa kekerasan. Makna surah Al-Maidah ayat 32. Terdapat beberapa makna, yaitu yang pertama, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh satu orang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Yang kedua, memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Allah telah memutus para rasulnya
dengan membawa keterangan jelas, mengajarkan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Yang keempat, ayat ini juga berisi hinaan dan kecaman atas Bani Israel yang suka melampaui batas meskipun mereka mengetahui keterangan dari Rasul. Pesan-pesan yang terkandung dari surah Yunus ayat 40-41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama, menghormati apa yang sudah menjadi keyakinan mereka dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Tidak membuat keributan karena mempermasalahkan perbedaan ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pesan-pesan surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Yang kedua, tidak membunuh manusia tanpa alasan syari yang diperbolehkan. Yang ketiga, turut serta menjaga kehidupan serta kedamaian di muka bumi. Manfaat kerukunan dan toleransi sesuai pesan surah Yunus ayat 40 dan 41. Mempererat hubungan tali persaudaraan antar sesama masyarakat. Yang kedua, kehidupan akan aman, damai, dan tentram. Yang ketiga, terhindar dari timbulnya diskriminasi. Manfaat menghindari tindak kekerasan sesuai pesan surah Al-Maidah ayat 32. Mendapat kemuliaan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sebab Allah melarang kekerasan. Yang kedua, dijauhkan dari permusuhan dan konflik antar manusia. Yang ketiga, hati dan hidup menjadi lebih tenang dan tentram. Keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan surah Yunus ayat 40 dan 41 dengan menghindari tindak kekerasan sesuai dengan pesan surah Al-Maidah ayat 32. Kerukunan di masyarakat tercipta jika manusia mampu menjaga sifat toleransi. Hubungan yang lain yaitu sifat dan sikap toleransi antar manusia dapat menciptakan kerukunan di masyarakat. Kerukunan dan toleransi saling menghormati dan menjaga perdamaian. Hikmah yang terkandung dalam surah Yunus ayat 40 dan 41 dan surah Al-Maidah ayat 32. Yang pertama, akan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, terbentuk hubungan baik antar warga. Yang ketiga adalah tercipta kehidupan yang aman dan tentram. Kesimpulan dari semua materi yang telah saya jelaskan yaitu berdasarkan surah Yunus ayat 40 dan 41, surah Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait diperoleh kesimpulan bahwa kita sebagai manusia, khususnya umat manusia dan muslim, hendaklah senantiasa bersikap toleransi dan menjaga kerukunan antar sesama. Apabila kita melakukan dua hal tersebut, maka kita akan terhindar dari perbuatan tindak kekerasan. Dari ayat dan hadis yang tertera bahwa orang yang melakukan tindak kekerasan terutama membunuh, maka Allah Subhanahu wa taala sangat membencinya. Namun jika kita menjaga kehidupan manusia, maka insya Allah berkahlah hidup kita. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.